Perkenalkan, nama saya Jemi Aditya Saputra dengan NPM 24010035. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis TIC yang membahas tentang game edukasi. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan apa saja bagian-bagian dari game edukasi. Sebelum itu, saya berkuliah di Universitas PGRI Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Informatika. Game edukasi adalah jenis permainan yang dirancang tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk membantu proses belajar. Game ini menggabungkan unsur pendidikan seperti materi pelajaran, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu dengan mekanisme permainan seperti tantangan, level, skor, dan lain-lain, agar pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Secara sederhananya, game edukasi bisa diartikan sebagai permainan yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap pemain. Ciri-ciri game edukasi yang pertama yaitu mengandung tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, materi disesuaikan dengan usia atau tingkat pengguna. Yang ketiga, bersifat interaktif dan menarik. Yang keempat, memberikan umpan balik atau feedback kepada pemain. Yang kelima, menggabungkan unsur hiburan dan pendidikan. Sejarah game edukasi. Sejarah game edukasi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pembelajaran yang interaktif. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, awal mula, yaitu pada tahun 970-an sampai 980-an. Game edukasi mulai muncul saat komputer pertama digunakan di dunia pendidikan. Salah satu contoh awalnya adalah The Oregon Trail yang dibuat untuk mengajarkan sejarah dan strategi kepada siswa. Pada masa ini, game masih sederhana dan berbasis teks. Yang kedua, ada perkembangan komputer pribadi, yaitu dari tahun 1980-an sampai 1990-an. Saat komputer mulai digunakan di rumah dan di sekolah, game edukasi berkembang pesat. Muncul berbagai game untuk anak-anak seperti Reader Rabbit atau belajar membaca, Math Blaster atau belajar matematika. Game pada era ini mulai menggunakan grafik sederhana dan suara sehingga lebih menarik. Yang ketiga, ada era internet, yaitu pada tahun 2000-an. Dengan hadirnya internet, game edukasi menjadi lebih interaktif dan bisa dimainkan secara online. Banyak situs pembelajaran menyediakan game edukasi berbasis web untuk berbagai mata pelajaran. Yang keempat, era mobile dan digital modern, yaitu dari tahun 2010 sampai sekarang. Perkembangan smartphone membuat game edukasi semakin mudah diakses. Aplikasinya seperti Duolingo belajar bahasa, Kahoot, atau kuis interaktif. Menggunakan konsep gamifikasi atau unsur game dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar. Manfaat game edukasi. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar. Game edukasi membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan, sehingga pemain lebih termotivasi untuk terus belajar tanpa merasa bosan. Yang kedua, mempermudah pemahaman materi. Materi yang sulit bisa disajikan secara visual dan interaktif, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan metode konvensional. Yang ketiga, melatih kemampuan kognitif. Game edukasi membantu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, logika, dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, mengembangkan keterampilan problem solving. Pemain dilatih untuk menyelesaikan tantangan, mengambil keputusan, dan mencari solusi dari masalah yang diberikan. Yang kelima, meningkatkan kreativitas. Banyak game mendorong pemain untuk berimajinasi, mencoba strategi baru, dan berpikir kreatif. Yang keenam, belajar secara mandiri.
Game memungkinkan pengguna belajar kapan saja dan di mana saja, tanpa harus selalu didampingi guru. Yang ketujuh, meningkatkan kolaborasi dan sosial. Beberapa game edukasi berbasis STEM membantu melatih kerjasama, komunikasi, dan interaksi sosial. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan.